Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pada pagi hari ini akan terambil dari Lukas pasal yang kedua ayat 21 sampai 40 dengan perikop Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, waktu hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat terheran akan apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwanya sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucapkan syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia ada padanya. Saudara yang terkasih, dalam perikop yang sudah kita baca, diceritakan bahwa Yusuf dan Maria melakukan beberapa upacara sesuai perintah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Mari kita lihat apa saja yang mereka lakukan. Yusuf dan Maria melakukan upacara penyunatan sesuai dengan tuntutan hukum Taurat. Mereka memberikan nama Yesus sesuai dengan pesan malaikat yang diterima Maria pada saat ia masih mengandung. Tadi kita sudah baca di ayat 21. Lalu ketika genap waktunya, yaitu 40 hari, Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait Allah di Yerusalem untuk pentahiran sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Imamat. Mereka menyerahkan Yesus kepada Tuhan seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, di mana anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan ketika menyerahkan anaknya kepada Tuhan, mereka membawa korban. Tadi kita baca di ayat 24. Kurban persembahan berupa sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati, karena pada saat itu memang Yusuf dan Maria tidak mampu untuk membeli seekor domba. Tuntutan ini diatur dalam kitab Imamat. Saudara yang terkasih, perhatikanlah bahwa dalam segala hal yang mereka lakukan, Yusuf dan Maria menunjukkan ketaatan pada Allah dan hukumnya. Saudara, apa yang dilakukan kedua orang tua ini dapat menjadi teladan yang menunjukkan ketaatan pada perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal ini juga seharusnya menjadi pengingat bagi kita sebagai orang percaya,
yaitu kita harus melakukan kehendak Allah setiap saat, bahkan dalam hal yang sederhana sekalipun. Saudara, marilah kita menjadikan firman Allah sebagai landasan kita dalam berpikir dan bertindak setiap hari. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah tindakan-tindakan yang saudara ambil setiap hari sudah sesuai dengan perintah Tuhan? Jika belum, maka marilah mengambil waktu untuk mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Tuhan memberikan saudara kekuatan untuk selalu berpikir dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan sudah melindungi kami sepanjang malam, dan hari ini kami dapat memulai hari kami kembali ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama, yang mengingatkan kepada kami bahwa kami harus selalu taat kepada perintah Tuhan, bagaimanapun situasinya, walaupun itu hal yang sederhana sekalipun. Tuhan, ajar kami untuk selalu melakukan perintah-Mu Tuhan dalam semua hal yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dan seterusnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.